Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Andi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan penugasan metodologi penelitian dengan judul pengelolaan persediaan spare part pada divisi maintenance pipa minyak menggunakan metode load sliding di VT Delta. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Pak Wahyu dan Bu Farida. Setelah itu ada daftar isi yang saya masukkan pada PPT sebagai berikut. Yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima batasan penelitian, yang keenam ada asumsi penelitian, ketujuh landasan teori, kedelapan penelitian terdahulu, kesembilan tempat penelitian, kesepuluh waktu penelitian, kesebelas tahapan penelitian, dan ke-12 jadwal dan anggaran penelitian. Adapun latar belakang dari permasalahan topik ini yaitu pertumbuhan sektor migas Indonesia menuntut infrastruktur perpipaan yang handal. Namun kondisi geografis dan cuaca ekstrim menyebabkan kerusakan yang membuat kebutuhan pemeliharaan tidak stabil. PT Delta sebagai konstruktor pemeliharaan pipa minyak menghadapi kendala dalam pengelolaan spare part terutama gate valve, elbow, dan flank. Karena lokasi proyek yang jauh dari pusat distribusi material, kekurangan persediaan menyebabkan keterlambatan proyek. Sedangkan persediaan berlebih dapat meningkatkan biaya penyimpanan. Permasalahan utama adalah pengelolaan persediaan yang belum efisien. Untuk mengatasi diperlukannya metode perencanaan persediaan yang tepat. Salah satunya metode load sliding yang mampu menentukan jumlah pemesanan optimal dengan menyeimbangkan biaya pemesanan dan penyimpanan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola permintaan material, menerapkan metode load sliding yang paling sesuai, dan membandingkan dengan sistem yang digunakan perusahaan saat ini guna meningkatkan efisiensi dan menjamin kelancaran kegiatan maintenance pipa minyak. Adapun rumusan masalah dari topik kali ini, yang pertama, menentukan berapa pesanan yang optimal agar persediaan barang tidak mengalami stock out atau kehabisan barang. Yang kedua, penerapan metode load sliding untuk mengoptimalkan pemesanan material spare untuk meminimalkan kejadian stock out. Kemudian tujuan penelitian, yang pertama, menganalisis pesanan yang optimal agar persediaan spare part selalu ada dan tidak mengalami stock out. Yang kedua, menganalisis perbedaan dalam penerapan metode load sliding dengan metode yang dilakukan oleh perusahaan. Adapun batasan penelitian, yaitu batasan permasalahan dalam penelitian terkait pengelolaan persediaan spare part berupa gate valve, elbow, flank pada data ditetapkan pada penggunaan data historis selama satu periode, yaitu awal hingga akhir tahun 2025. Adapun asumsi penelitian, yaitu penelitian ini menetapkan asumsi bahwa harga material, biaya pemesanan, serta biaya penyimpanan dianggap tetap atau tidak mengalami perubahan signifikan sepanjang periode penelitian. Berikut merupakan landasan teori yang saya bawakan. Yang pertama yaitu persediaan. Persediaan atau inventory adalah kumpulan barang maupun bahan baku yang dimiliki perusahaan untuk mendukung kegiatan produksi dan penjualan. Persediaan mencakup berbagai jenis barang yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua ada time series. Time series adalah kumpulan data yang tersusun berdasarkan urutan waktu dengan jarak atau interval yang sama antar periode. Kemudian ada metode load sliding, merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan barang secara optimal dengan tujuan menekan biaya persediaan seminimal mungkin. Setelah itu ada metode EOQ, merupakan metode analisis yang digunakan untuk menentukan jumlah atau volume pembelian yang paling efisien dan ekonomis setiap kali perusahaan melakukan pemesanan ulang. Berikut merupakan rumus dari EOQ, yaitu EOQ sama dengan akar 2DS per H, dengan D sama dengan demand, S sama dengan biaya simpan, dan H sebagai biaya pesan. Dan rumus dari frekuensi pemesanan yaitu I sama dengan demand dibagi EOQ. Setelah itu, penjelasan dari safety stock. Safety stock adalah persediaan cadangan yang disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan stok. Berikut merupakan rumus dari safety stock, yaitu safety stock sama dengan permintaan maksimal dikurang rata-rata permintaan dikali dengan lead time. Adapun penjelasan dari reorder point, yaitu reorder point atau dikenal sebagai titik pemesanan ulang kembali adalah kondisi di mana perusahaan harus melakukan pemesanan ulang bahan baku agar persediaan tidak habis. Berikut merupakan rumus dari reorder point, yaitu ROP sama dengan lead time dikali demand ditambah safety stock. Berikut merupakan penelitian terdahulu.
Yang pertama ada Delvio Raditya Al-Nadif pada tahun 2025 dengan judul Analisis Pengendalian Presiden Spare Part Dump Truck dengan menggunakan metode load sliding pada PT Bina Sarana Sukses. Metode yang digunakan yaitu load sliding. Yang kedua ada Nurul Hikmah pada tahun 2025 dengan judul Pengelolaan Persediaan Bahan Baku Tepung Terigu pada proses produksi perusahaan mie 2 pusat. Dengan metode yang digunakan yaitu EOQ atau Economic Order Quantity. Yang ketiga ada Bayu Ari Pratama pada tahun 2025 dengan judul Pengelolaan Persediaan Spare Part Alat Berat pada PT Altrax 1978 cabang Samarinda dengan metode Economic Order Quantity atau EOQ. Dan yang terakhir ada Resti Mubarok pada tahun 2024 dengan judul Analisis Pengendalian Beras dengan menggunakan metode silver mill pada perumahan Bulog Kota Samarinda. Dengan metode yang digunakan yaitu silver mill. Adapun lokasi dan waktu penelitian saya yaitu lokasinya kegiatan penelitian ini dilakukan pada data yang berada di Kelurahan Sangsang Dalam, Kecamatan Sangsang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan waktu penelitian saya itu dilaksanakan mulai terhitung tanggal 25 September hingga 7 Maret 2026. Adapun tahapan penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama tahap persiapan. Pada tahap persiapan penelitian dilakukan observasi dan studi literatur. Yang kedua ada tahapan pengumpulan data. Tahapan pengumpulan data melibatkan pengambilan data primer dan sekunder. Yang pertama data primer dilakukan dan diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung. Kemudian ada data sekunder berupa data yang sudah tersedia. Yang ketiga ada tahapan pengolahan data. Pada tahapan pengolahan data ini dilakukan untuk menghasilkan dasar analisis penelitian. Tahapan pengolahan data terdapat beberapa tahapan. Yang pertama membuat plot data permintaan material part. Yang kedua melakukan forecasting dengan beberapa metode. Setelah itu memilih metode dengan error terkecil. Dan yang ketiga menghitung kebutuhan persediaan menggunakan metode EOQ, safety stock, dan reorder point. Setelah itu tahapan keempat yaitu tahapan pembahasan dan analisis. Pada tahapan ini dilakukannya analisis dari data yang didapatkan dari hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menganalisis terhadap perbandingan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan kebijakan perusahaan dibandingkan dengan metode yang digunakan. Yang terakhir yaitu tahapan penutup. Pada tahapan penutup ini dapat ditarik kesimpulan dari hasil akhir perhitungan biaya-biaya yang dikeluarkan dengan metode load sliding berdasarkan tujuan penelitian. Berikut merupakan timeline penelitian. Yang pertama, penyusunan proposal dilakukan pada bulan September hingga awal Desember. Kemudian seminar proposal dilakukan pada Desember minggu kedua. Kemudian pengambilan data dan pengolahan data dilakukan pada Desember minggu kedua hingga akhir Januari. Yang berikutnya ada seminar hasil dilakukan di awal bulan Maret. Dan yang terakhir sidang skripsi dilakukan di akhir Maret. Berikut merupakan diagram alir kegiatan. Yang pertama melakukan studi lapangan dan studi literatur, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian setelah itu menetapkan tujuan, menetapkan batasan masalah. Setelah itu melakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data yang pertama yaitu biaya penyimpanan pada gudang, dan data primer yang kedua biaya pemesanan material. Sedangkan data sekunder terdapat profil perusahaan, kedua data lead time, ketiga data nama material, yang keempat permintaan material, dan yang kelima harga setiap material. Setelah itu tahap pengolahan data, yaitu yang pertama melakukan uji variabilitas apakah nilai permintaan lebih dari 0,25 atau kurang dengan persamaan 2.4. Kemudian melakukan beberapa metode forecasting dengan mencari nilai error paling kecil. Kemudian yang ketiga melakukan perhitungan spare part menggunakan metode EOQ. Setelah itu masuk ke tahap analisis dan pembahasan. Yang pertama melakukan analisis terhadap nilai forecasting yang telah didapat dari hasil pengolahan data. Yang kedua melakukan analisis terhadap pengolahan data yang telah dicoba dengan menggunakan metode load sliding. Setelah itu tahap penutup yang